Kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tinjauan tentang sastra retorika visual. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah pada abad ke-20, yaitu ada yang pertama, paruh pertama, pada abad ke-20, di Amerika tepatnya, retorika didominasi oleh guru pidato yang menekankan teknik komunikasi verbal untuk mempengaruhi audiens melalui pidato publik, pengumuman radio, drama, debat, dan pertemuan kota. Ajaran ahli retorika klasik seperti Plato, Aristoteles, Cicero, dan Quintilian digunakan untuk melatih siswa dalam pemilihan dan pengucapan kata-kata. Meskipun aspek visual seperti ekspresi wajah, postur, pakaian, dan gerak tubuh tetap penting, fokus utama adalah pada komunikasi verbal, sehingga retorika sering diidentikan dengan bahasa. Yang kedua ada paruh kedua pada abad ke-21, yaitu bagaimana terjadi perubahan signifikan dalam ekspresi dan konseptualisasi persuasi. Meskipun retorika ada di poster dan majalah, ledakan televisi pasca Perang Dunia Kedua memperkuat dominasi saluran visual dengan persuasi. Gerakan politik mulai memanfaatkan kesempatan berfoto dan manajemen citra politisi menjadi pusat kampanye. Seperti terlihat dalam debat Kennedy-Nixon pada tahun 1960 hingga permainan saksofon Bill Clinton. Pendekatan baru terhadap persuasi seperti yang diajukan oleh Kenneth Burke mulai memasukkan lebih banyak elemen nonverbal. Disiplin ilmu lain seperti antropologi dan ekonomi juga mulai dianalisis dalam istilah retoris. Yang ketiga, perkembangan akhir abad ke-20, yaitu bagaimana terjadinya perluasan konsep, persuasi, dan banyak bidang studi lain mulai dirombak dan dilihat dari perspektif retoris. Buku ini membahas perkembangan besar dalam komunikasi nonverbal dan perluasan retorika menjadi teori utama yang mempengaruhi berbagai bidang seperti sastra, pidato, budaya, seni, dan sains. Fokus utama buku ini adalah tanggapan konsumen terhadap persuasi visual komersial. Esai di dalamnya mengacu pada retorika klasik dan kontemporer, serta menganalisis dampak materi persuasif sehingga sikap, kognisi, atau ingatan manusia. Buku ini juga menawarkan orientasi terhadap isu-isu teoritis, retorika visual, dan menyediakan daftar referensi lengkap terkait komunikasi visual dalam kerangka retorika. Ya, di sini ada retorika visual, merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana elemen-elemen visual seperti gambar, grafik, tipografi, tata letak, dan warna dapat digunakan untuk meyakinkan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan pesan kepada audiens, seperti untuk menarik perhatian, membangun kredibilitas, memperkuat penyampaian pesan. Retorika visual juga merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu seperti semiotika, psikologi, dan studi komunikasi. Berbagai teori dan model dalam retorika visual telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana elemen visual dapat membentuk makna dan mempengaruhi tanggapan audiens, seperti pada periklanan, jurnalisme, dan presentasi bisnis. Penggunaan elemen visual yang efektif dapat meningkatkan efektivitas pesan dalam menarik perhatian, membangun kredibilitas, dan meyakinkan audiens. Dengan demikian, retorika visual merupakan disiplin ilmu yang penting dalam memahami dan menerapkan strategi visual untuk mencapai tujuan komunikasi persuasif. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk menemukan cara-cara untuk meyakinkan dalam setiap situasi, menunjukkan bahwa retorika tidak terbatas pada pidato verbal. Meskipun demikian, banyak akademisi membatasi retorika hanya pada bahasa verbal dalam konteks tertentu seperti debat dan editorial. Kenneth Burke memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa retorika mencakup penggunaan simbol untuk membujuk orang, termasuk gambar dan simbol budaya lainnya. Meskipun semiotika telah lama menganggap gambar sebagai simbol, masih ada kecenderungan untuk melihat gambar sebagai tanda alami yang menyerupai objek nyata. Namun, retorika didasarkan pada asumsi bahwa simbol adalah kesepakatan sosial dan bersifat sewenang-wenang, bukan kemiripan. Seni barat sendiri yang realistis baru muncul sejak abad ke-15, meskipun manusia telah menggambarkan objek selama ribuan tahun. Seni barat sendiri sering menggambarkan hal-hal yang tidak nyata seperti lukisan keagamaan dan iklan. Penulisan alfabet juga mengaburkan pemahaman kita tentang gambar. Sebelum alfabet, manusia menggunakan piktografi dan suku kata untuk komunikasi kompleks. Nah, piktografi apa sih itu piktografi? Piktografi adalah penggunaan gambar untuk mewakili satu kata dalam makna dalam sistematis tulis-menulis. Piktografi digunakan untuk menyampaikan arti suatu benda. Dalam memahami kerja piktografi,
Gomez menjelaskan bahwa awalnya menggunakan kemiripan antara gambar dan apa yang digambarkan, tapi karena sistem ini memiliki batasan, akhirnya piktografi harus menggunakan konvensi budaya barat yang tadi disebutkan, seperti menggunakan simbol yang umum dikenal, menambahkan warna, atau membuat gambar lebih sederhana. Dengan demikian, piktografi tidak hanya berdasarkan kemiripan, tapi juga pemahaman budaya yang sama pada orang-orang yang ditujukan untuk pesan gambar tersebut. Selanjutnya, prinsip seleksi dalam retorika. Dalam retorika penting untuk memahami pilihan komunikator dalam gambar. Nah, maksudnya adalah orang yang membuat teks retoris dapat memilih kata, warna yang ditampilkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada audiens. Itu mengapa retorika ini menjelaskan bahwa pemahaman audiens pada atribut yang digunakan, baik warna dan sebagainya, sangat penting untuk mencapai efek yang diinginkan dari pesan atau gambar tersebut. Yang sudah dijelaskan Fiona tadi bahwa dalam praktiknya, retorika visual banyak digunakan dalam konteks komunikasi persuasif, seperti periklanan, jurnalisme, dan presentasi bisnis. Contohnya itu dalam jurnalisme seperti artikel berita tentang bencana alam dapat menampilkan foto-foto yang menggambarkan skala kerusakan untuk meningkatkan dampak emosional pada pembaca. Contoh dalam presentasi bisnis itu pada presentasi produk baru dapat menggunakan gambar, video, atau animasi untuk mendemonstrasikan fitur dan manfaat secara menarik. Dimensi contoh penerapan dalam pemasaran atau periklanan. Next slide. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama iklan mobil dan iklan perawatan. Iklan mobil, ada sebuah iklan mobil mewah menampilkan mobil tersebut berjalan atau melaju di jalanan alam yang indah dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam. Pemilihan elemen visual ini bukan kebetulan. Mereka dipilih untuk mengasosiasikan mobil tersebut dengan kebebasan, kemewahan, dan keindahan alam. Iklan ini menggunakan gambar yang indah dan simbolik untuk meyakinkan audiens bahwa memiliki mobil tersebut akan memberikan mereka pengalaman yang serupa. Dan yang contoh kedua itu iklan skincare. Iklan produk perawatan kulit dapat menggunakan foto model dengan kulit yang sehat dan bersinar untuk menarik perhatian dan membangun kredibilitas produk. Lalu yang selanjutnya yaitu ada retorika objek. Desain sebuah objek menunjukkan tujuan penggunaannya yang berhubungan dengan praktik budaya dan estetika. Bagaimana objek dilihat oleh orang dalam budaya dipengaruhi oleh cara mereka digunakan. Kayak contohnya, apakah cocok untuk acara tertentu atau dianggap sebagai simbol status. Lalu, sejarah dan budaya memberikan kekuatan retoris pada objek. Sebagai contoh, Buchanan 1989 berbicara tentang sendok melalui lensa retorika. Logo sendok memiliki logika mekanis yang sama. Meskipun bentuk dan bahan yang digunakan bisa berbeda, desain sendok dapat menyampaikan nilai-nilai moral atau etos. Misalnya, sendok tradisional dapat memberikan kesan anggun, tetapi sendok kontemporer mungkin lebih sederhana. Sendok adalah penemuan yang relatif baru di barat dan baru dikenal setelah era industri yang membuat peralatan makan murah. Lalu, banyak orang di seluruh dunia masih menggunakan jari atau sumpit daripada sendok. Sendok sering dikaitkan dengan budaya tertentu dan dikaitkan dengan jenis makanan, kondisi sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Baik desain sendok kontemporer maupun tradisional menunjukkan nilai-nilai dan makna budaya selain fungsi mekanisnya. Selanjutnya ada prinsip analisis retoris. Yang pertama, deskripsi formal, yaitu mengidentifikasi gaya dan bentuk dalam kritik. Yang kedua, ada analisis konteks, memahami konteks sejarah dan sosial. Yang ketiga, ada interpretasi, menggunakan perspektif kritis tertentu untuk evaluasi. Dan yang keempat, ada evaluasi, menilai dampak dan maksud retoris. Lalu, latihan kritik retorika secara menyeluruh ini melibatkan deskripsi formal, analisis konteks sejarah, interpretasi dari perspektif kritis, dan evaluasi dari perspektif tersebut. Campbell dan Burkholder 1997. Namun, seringkali kritikus berkonsentrasi pada mendeskripsikan contoh tertentu dalam istilah formal, baik dengan mendiskusikan beberapa aspek gaya seperti metafora atau mencoba mengkategorikan menurut bentuk seperti dalam kritik genre. Beberapa di antaranya fokus pada penafsiran formal terhadap iklan, Scott 1994, dan beberapa lagi fokus pada kritik retoris terhadap film dan artefak visual lainnya dalam istilah formal. Yang selanjutnya itu ada literatur retorika visual. Nah, meskipun literatur tentang retorika visual ini memiliki lebih dari 150 referensi, namun banyak hal penting yang masih kurang. Nah, literatur itu sendiri memiliki hal yang kuat, namun ada beberapa hal yang membuatnya menjadi lemah. Padahal tidak sedikit para ahli yang
yang meneliti tentang teori ini. Hal tersebut terjadi karena yang pertama, kurangnya replikasi yang dimana sedikit studi yang menguji teori yang sama secara konsisten. Yang kedua, adanya variabilitas definisi yang dimana beragam pendekatan dan asumsi ontologis menyebabkan lambatnya pembangunan teori. Yang ketiga, ada kritik dan saran. Nah, ini menyebabkan adanya perlunya etnografi, tindakan simbolik, dan penelitian empiris untuk memahami fungsi gambar visual bagi audiensnya. Oke, selanjutnya ada pendekatan retorika. Yang pertama itu Kenneth Burke memandang semua teks sebagai strategi untuk menghadapi situasi dengan unsur motif sebagai elemen penting. Yang kedua, Michael Baxandall, kritik seni sebagai solusi terhadap masalah konkret, mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi karya seni. Terima kasih.